Selamat sore pemirsa, Kabar Merah Putih hadir menjumpai Anda dengan sejumlah kabar penting dan menarik seputar kebijakan Presiden Prabowo dan jajaran kabinetnya. Selama 1 jam ke depan, saya Shena Damayana akan menemani Anda. Dan pemirsa, inilah Kabar Merah Putih selengkapnya untuk Anda. Usai melakukan kunjungan ke Belgia, Presiden Prabowo Subianto melanjutkan kunjungan kenegaraannya ke Paris, Prancis. Puluhan diaspora dari berbagai kalangan dan usia menyambut kedatangan Presiden di Hotel Kota Paris. Inilah orang-orang Indonesia di Prancis yang antusias untuk melihat langsung Presiden Prabowo Subianto. Selain diaspora, turut menyambut kedatangan Presiden, jajaran menteri, Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri, pimpinan redaksi dari sejumlah media, pengusaha, hingga tokoh dan delegasi lainnya. Presiden Prabowo akan menjadi tamu kehormatan Presiden Emmanuel Macron dalam perayaan Hari Nasional Prancis, Bastille Day. Angkatan Udara Prancis mengerahkan lebih dari 2 lusin pesawat tempur dan helikopter untuk latihan menjelang parade udara Hari Bastille yang digelar di Paris Senin 14 Juli. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengundang Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sebagai tamu kehormatan dalam perayaan Hari Nasional Prancis. Tentara Nasional Indonesia juga akan bergabung dalam perayaan Hari Bastille bersama para komandannya. Kontingen Indonesia yang berjumlah hampir 500 personil mendapat kehormatan sebagai barisan pembuka dalam parade. Selain parade, kontingen Indonesia juga mengenalkan budaya nasional di pusat kota Paris. Pertunjukan tersebut mencakup tari kecak, tari reog Ponorogo, dan seni bela diri. Kegiatan ini menjadi wujud nyata pelaksanaan diplomasi pertahanan yang diinisiasi oleh Kementerian Pertahanan melalui penguatan hubungan bilateral di bidang pertahanan dengan negara sahabat. Kedua kepala negara sebelumnya bertemu di Jakarta pada akhir Mei dalam kunjungan Macron ke Asia Tenggara. Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin meninjau langsung kesiapan kontingen Satgas Patriot II menjelang Bastille Day di Paris. Indonesia menjadi tamu kehormatan dalam peringatan Hari Nasional Prancis tersebut. Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin datang ke Barak Militer Fort Vincennes, Paris, Prancis, untuk meninjau langsung kesiapan kontingen Satgas Patriot II. Turut mendampingi Menhan antara lain Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Badan Sarana Pertahanan, Komandan Jenderal Akademi TNI, para gubernur Akademi TNI dari ketiga matra, serta unsur pimpinan kontingen dan Satgas. Kunjungan ini menjadi bentuk dukungan langsung bagi para prajurit yang telah menjalani rangkaian latihan terpadu selama beberapa hari di Pangkalan Militer Satori. Kehormatan negara Prancis kepada negara Republik Indonesia. Jadi sekali lagi kami datang untuk menyemangati kalian. Panglima datang untuk menyemangati kalian dengan harapan bahwa semua langkah tindak yang kalian lakukan besok itu menunjukkan bahwa kita adalah negara yang sedang bangkit, kita adalah negara yang disiplin, dan kita adalah negara yang bermartabat di mata fora internasional. Bisa dipahami? Siap, siap!
kontingen Indonesia akan tampil sebagai pasukan pembuka defile militer Hari Nasional Prancis Bastille Day, Senin 14 Juli di Paris. Penampilan kontingen Indonesia dalam defile militer akan disaksikan secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, Presiden Prancis Emmanuel Macron, serta para diplomat mancanegara. Keikutsertaan Indonesia dalam peringatan Hari Nasional Prancis Bastille Day adalah bagian dari diplomasi pertahanan sekaligus simbol penguatan kerjasama bilateral antara Indonesia dan Prancis di bidang pertahanan. Jajaran prajurit Indonesia siap memeriahkan parade Hari Nasional Prancis Bastille Day Senin 14 Juli sebagai tamu kehormatan. Dan tim parade kontingen Indonesia akan berada di barisan terdepan parade tersebut. Yel-yel perang penuh semangat diteriakkan oleh kontingen Satgas Patriot 2 di Paris, Prancis. Barisan Parade Indonesia yang merupakan gabungan TNI dengan Polri mendapat kehormatan sebagai pasukan pertama yang akan melangkah tepat di depan podium Presiden Prancis Emmanuel Macron. Presiden Prabowo Subianto juga akan hadir dalam parade Senin mendatang sebagai tamu kehormatan atas undangan langsung Macron. Kontingen Indonesia mengikuti sesi latihan intensif di lokasi utama parade, ruas Jalan Raya Champs-Élysées, Paris. Pasukan tuan rumah Prancis juga berlatih menjelang puncak peringatan Bastille Day. Pemirsa, Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia, Anindya Novian Bakri, turut berada di Paris, Prancis, sehubungan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto. Bersama Menteri Investasi Rosan Ruslani, Ketua Umum Kadin Indonesia akan mengikuti sejumlah pertemuan untuk membuka peluang kerjasama investasi baru dengan Prancis. Ini merupakan bentuk tindak lanjut dari kesepakatan dagang antara Indonesia dan Uni Eropa yang telah ditandatangani Presiden Prabowo Subianto. Anindya Bakri menjelaskan sejumlah kegiatan yang akan dilakukan Kadin dan delegasi Indonesia di Paris diharapkan akan membuahkan hasil kerjasama jangka panjang. Tanggal 15 kita mulai pagi-pagi jam 8 CEO Forum, lalu jam 9 tuh ada round table dengan kadinnya sini. Lalu yang jam 8 itu juga ada dua Menko Pak Erlangga dan Menko Erick Lombard. Lalu pas makan siang diundang sama L'Oreal dan sorenya ada jeda sekitar 2 jam tuh ini Station F, itu tempat startup yang paling heboh di sini. Dan bisa menjadi suatu percontohan. Dan malamnya udah santai-santai. Dan pemirsa, kita sudah terhubung dengan Agita Mahlika di Paris, Prancis. Agita, bagaimana persiapan di sana? Ya, selamat sore waktu Jakarta, Syahna dan juga pemirsa, dan selamat pagi waktu Paris, Prancis. Betul sekali, Anda bisa lihat di belakang saya saat ini tentunya kita sedang menunggu karena sebentar lagi kontingen Indonesia, Tentara Nasional Indonesia akan segera membuka rangkaian parade Bastille Day. Ini merupakan hari bersejarah tentunya bagi negara Prancis. Dan saat ini kita juga sudah lihat tadi sebelumnya, Syahna, persiapan dari para kontingen dan juga tim pasukan tentunya yang sudah mengawali dan bahkan melakukan yel-yel terlebih dahulu. Bahkan Anda bisa lihat di kiri kanan dan juga kanan saya, ini adalah antusiasme dari masyarakat pada warga Paris yang menyaksikan kontingen Indonesia yang akan segera tampil. Mereka bahkan juga mengatakan
penasaran melihat penampilan dari Indonesia yang kita ketahui diundang langsung mendapatkan keundangan dari Presiden Prancis Emmanuel Macron. Sebagai informasi, Shena dan juga pemirsa, para prajurit dan juga lokananta ini akan hadir di barisan terdepan dan terdiri dari 2 pasukan Taruna Marching Band dan juga ada 1 batalion darat, laut, dan udara. Nah, Indonesia ini akan ditempatkan di pasukan terdepan yang terdiri dengan total ada sebanyak 451 peserta defil dan juga 188 taruna. Tidak hanya itu, namun juga sejumlah atraksi unik ini juga akan dilakukan. Bahkan tadi sempat disebutkan oleh Dan Kontingen Brigjen Ferry Irawan yang menyebutkan ada atraksi-atraksi yang kental dengan budaya Indonesia yang juga ini nanti akan ditampilkan di dalam parade militer hari ini. Nah, untuk rute sendiri, Shena dan juga pemirsa, sebenarnya parade ini rute akan dimulai dari Arc de Triomphe dan diakhiri di La Concorde atau Concorde. Namun khusus untuk pasukan Indonesia, karena kita merupakan garda terdepan, kita tidak memulai dari titik awal, tapi agak ke depan. Jadi memang paradenya nanti kurang lebih hanya berlangsung beberapa menit saja, sekitar 20 menit. Sementara itu juga dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ini juga hadir untuk menyaksikan parade pada hari ini yang berada di Tribun Nantes, tepatnya di Concorde yang tadi saya sudah jelaskan. Titik Concorde ini adalah titik terakhir dari parade militer yang digelar di Bastille Day ini. Presiden Prabowo Subianto ini juga bersama dengan Presiden Perancis Emmanuel Macron. Tidak hanya itu, namun juga turut hadir Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novian Bakri dan juga sejumlah jajaran kementerian dan tentunya undangan-undangan dan KBRI, kemudian juga tamu-tamu lainnya. Nah, kita akan menantikan tentunya karena parade ini informasinya akan dimulai pada pukul 10 waktu Paris, yang artinya 10 menit lagi kita akan menyaksikan bersama-sama. Ini adalah momentum yang membanggakan tentunya bagi Indonesia karena menjadi satu-satunya undangan dari negara Indonesia yang diundang langsung oleh Prancis untuk bisa tampil pada hari ini. Dan tentunya setelah ini juga akan ada rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh otoritas Indonesia seperti sejumlah pertemuan dengan pemangku kepentingan dan juga forum bisnis yang digelar untuk semakin memperkuat hubungan kerjasama antara Indonesia dan juga Prancis. Sementara demikian, Shena, kami kembalikan ke studio. Kabar lengkap dari Agita Mahlika, terima kasih. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, kita ke kabar lainnya. Hari pertama masuk sekolah untuk tahun ajaran baru 2025-2026 disambut penuh antusias terutama oleh orang tua siswa di sejumlah daerah. Bahkan mereka ada yang rela berangkat sejak usai sholat subuh demi mendapatkan bangku paling depan. Memasuki hari pertama masuk sekolah, sejumlah siswa dan orang tua di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat rela berangkat sejak usai sholat subuh. Para siswa Sekolah Dasar Negeri 1, Desa Cilaja, Kecamatan Keramat Mulia, rela berangkat lebih awal untuk berebut bangku paling depan. Tradisi berebut bangku ini sudah biasa dilakukan di Sekolah SD Negeri 1 Cilaja setiap tahun ajaran baru tiba. Sejumlah orang tua mengaku mengincar bangku paling depan agar anaknya bisa lebih fokus saat belajar. Harus berangkat pagi-pagi hari ini, Bu? Biar biar cepat dapat bangku. Bangku kenapa? Bangkunya paling depan apa gimana? Mintanya paling depan dianya tuh. Tadi berangkat jam berapa tadi berangkatnya? 5:30. Kenapa harus berangkat pagi-pagi? Biar dapat kursi yang paling depan. Dapat kursi paling depan. Hari pertama masuk sekolah untuk tahun ajaran baru 2025-2026 di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat disambut penuh antusias, terutama oleh para orang tua siswa baru tingkat Sekolah Dasar Negeri Pengadilan 1, 2, dan 3 yang berada di Jalan Tarumanegara, Kecamatan Tawang. Sejak pukul 6 pagi, sejumlah orang tua siswa sudah memadati halaman sekolah, bahkan sebelum gerbang sekolah dibuka, demi memilih tempat duduk yang diinginkan oleh putra-putri mereka. Pemirsa, siswa sekolah rakyat mengikuti pemeriksaan kesehatan menyeluruh yang diselenggarakan di Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung hari ini.
Pemeriksaan ini merupakan bagian dari rangkaian program pembinaan dan penguatan pendidikan yang dilakukan sebelum para siswa memulai kegiatan belajar secara resmi. Para siswa selain dicek tinggi badan, berat badan, juga dicek kesehatan mulai dari cek mulut, cek fisik, dan cek penglihatan. Selain pemeriksaan kesehatan, para siswa juga menerima fasilitas penunjang pendidikan berupa laptop untuk menunjang proses pembelajaran mandiri berbasis kurikulum khas sekolah rakyat. Memasuki tahun ajaran baru, pemerintah meresmikan sekolah rakyat tingkat menengah pertama di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Menggunakan sistem asrama atau boarding school, sekolah rakyat ini mampu menampung sebanyak 100 murid dengan pembagian 43 siswi dan 57 siswa. Nantinya seluruh pelajaran akan menjalani masa pengenalan dan orientasi selama 2 hingga 3 bulan ke depan sebelum melakukan pembelajaran akademis. Disambut antusiasme meriah, para siswa ditemani orang tua murid telah mengantri sejak pagi untuk melakukan registrasi ulang yang dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan. Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS ini turut juga dihadiri oleh Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Menteri Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, serta Menteri Pan-RB Rini Widiantini dan Kepala Komunikasi Presiden Hasan Nasbi. Sekolah rakyat kloter pertama ini resmi beroperasi di 62 titik lainnya, berfokus pada anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Program strategis ini diharapkan memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Malam ya. Jadi emaknya seneng kalau masukin sini karena apa? Sekolah rakyat di 63 titik dimulai hari ini, termasuk di Sentra Handayani, Jakarta Timur. 75 siswa akan diajar oleh 12 guru dan diawali dengan masa pengenalan lingkungan sekolah untuk sejumlah remaja yang pernah putus sekolah. Sekolah rakyat ini akan bertransformasi menjadi Sekolah Rakyat Menengah Pertama 06 Jakarta. Satuan pendidikan yang tidak hanya formal, tapi juga humanis, terintegrasi, dan berbasis asrama. Hari pertama MPLS diisi dengan pengecekan kesehatan dan kebugaran untuk memastikan setiap anak siap mengikuti proses belajar. Di malam hari, mereka juga akan mengikuti kelas pembentukan karakter. Dan karena berbasis asrama, para peserta didik sudah mulai menginap sejak hari ini. Banyak di antara mereka yang diantar langsung oleh orang tua. Transformasi Sentra Handayani menjadi Sekolah Rakyat Menengah Pertama 06 Jakarta diharapkan dapat membantu siswanya untuk mendapat pendidikan yang layak dan merata.
Lalu bagaimana jalannya sekolah rakyat hari ini? Kita menuju ke rekan kami yang ada di Bogor. Bagaimana situasi terkini di sana? Anak-anak kembali bersekolah dan juga hari pertama pembukaan sekolah rakyat yang ada di 63 titik tersebar di Indonesia dan termasuk tempat saya sekarang melaporkan sekarang yakni di Sekolah Rakyat Terpadu Inten Sueno, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, di mana memang sekolah rakyat diresmikan tadi oleh Menteri Sosial yakni Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, dan juga tadi pada saat masa MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah juga dihadiri oleh beberapa menteri seperti Wakil Menteri Sosial yakni ada Agus Jabo Priyono, lalu ada Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Caimin, lalu juga ada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan juga beberapa menteri lainnya. Dan memang sekolah rakyat ini mengadopsi sistem asrama atau boarding school yang dapat menampung sekitar 100 orang siswa, di mana yang terdiri atas 57 siswa laki-laki dan juga 43 siswa perempuan yang nantinya mereka akan dibagi menjadi 4 kelas, yakni ada kelas A, B, C, dan juga D. Dan tadi juga pemirsa dan juga Shena, tadi pagi memang orang tua mengantri untuk melakukan registrasi ulang dan juga melakukan anak-anak tersebut melakukan cek kesehatan seperti cek tensi, cek darah, lalu ada cek berat badan dan juga tinggi badan. Dan juga nantinya para siswa ini akan melakukan masa orientasi selama kurang lebih 2-3 bulan dan juga masa MPLS atau pengenalan lingkungan sekolah sekitar 1 hingga 2 minggu. Dan memang Shena dan juga pemirsa tak hanya mengembangkan kemampuan akademis saja, namun nanti sekolah rakyat ini juga akan mengedepankan atau mengembangkan kemampuan secara non-akademis, di mana memang mengadopsi learning management dan juga nanti sekolah rakyat ini akan mengintegrasikan pembelajaran secara digital. Baik Shena dan juga pemirsa, sekolah rakyat ini memang adalah suatu program pemerintah di mana pemerintah ingin mengentaskan kemiskinan melalui jalur pendidikan, di mana sekolah rakyat ini memang ditujukan hanya untuk anak-anak dari kalangan miskin dan juga miskin ekstrim, dan diharapkan memang sekolah rakyat ini nantinya bisa berjalan lebih baik dan menciptakan anak-anak yang unggul dan juga diharapkan oleh pemerintah dan juga oleh keluarga mereka atau masyarakat. Demikian yang bisa saya sampaikan dari Sekolah Terpadu Inten Sueno di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kembali kepada Anda, Shena. Baik, kabar dari Putri Lestari. Terima kasih, selamat kembali bertugas. Selain itu juga ada 2 lokasi lagi pemirsa, ada dari Bandung dan juga dari Jakarta yang akan kita ketahui bagaimana jalannya proses sekolah rakyat ini. Kita terlebih dahulu ke Bandung, sudah ada Cepi Kurnia di sana. Cepi, apa yang berbeda dari pelaksanaan sekolah rakyat yang berada di Bandung? Siap, Shena, dan dari ini saya sedang berada. Nah, memang memang tadi untuk yang melakukan pendaftaran tadi pendataan di situ, dan juga tadi memang mereka para siswa ini dilakukan pemeriksaan kesehatan, cek tinggi badan, dicek berat badan, dan juga kesehatan fisik, dan juga cek kesehatan terhadap tadi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan di pemerintah Kota Bandung maupun Jawa Barat. Seperti di belakang saya ini, memang untuk hari pertama ini para ratusan siswa ini dilakukan lingkungan sekolah. Tadi mereka diperkenalkan dengan guru-guru yang memang sudah ditunjuk oleh Kementerian Sosial. Tadi ada beberapa sejumlah guru yang memperkenalkan diri, dan juga siswa memperkenalkan diri mereka dari masing-masing daerah yang ada di wilayah Bandung Raya dan sekitarnya. Jadi memang untuk seminggu ke depan para siswa ini dilakukan pengenalan masa lingkungan sekolah tadi hari ini, dan hari besok akan dilakukan pemeriksaan kesehatan secara bertahap. Dan juga tadi memang ratusan siswa ini yang merupakan data dari Dinas Sosial, yang merupakan data miskin mereka tadi diatur baju yang akan diberikan seragam oleh pemerintah, dan juga nantinya akan diberikan
laptop masing-masing 1 orang, dan juga mereka nantinya akan berasrama di sini. Itu sudah disediakan asrama. Baik, kabar dari Bandung, Cepi Kurnia, di mana memang tadi telah menjelaskan beberapa hal yang ada di sekolah rakyat. Dan kita akan mengetahui dari Jakarta juga sudah ada Keisha Butar-Butar. Keisha, bagaimana antusiasme para siswa untuk mengikuti sekolah rakyat hari ini? Selamat siang Siena dan juga pemirsa, saat ini saya sudah berada di salah satu titik sekolah rakyat, yaitu di Sekolah Rakyat Menengah Pertama Sentra Handayani Jakarta Timur, yang dimana ini memang merupakan hari pertama peluncuran Sekolah Rakyat Menengah Pertama Sentra Handayani Jakarta Timur tahun ajaran 2025-2026, dengan total siswa yang ada di sekolah ini berjumlah 75 orang, yang dimana saat ini juga pemirsa para siswa dan juga siswi sedang beristirahat sholat dan juga makan siang yang sebelumnya setelah melakukan beberapa kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Dan sejak pukul 6 pagi tadi, beberapa orang tua dan juga para siswa sudah mulai berdatangan ke Sekolah Sentra Handayani Jakarta untuk melakukan hari pertama sekolah dengan membawa tas besar yang berisikan perlengkapan pribadi untuk anak-anak mereka selama tinggal di asrama. Dan sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat tadi juga para peserta diarahkan untuk berkumpul di lapangan depan sekolah untuk menerima pengarahan dari Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama Sentra Handayani Jakarta Timur. Dan usai pengarahan ini merupakan momen yang paling mengharukan, di mana para orang tua beserta dengan anaknya berpisah, yang dimana beberapa orang tua tidak dapat menahan air mata dan juga berpelukan dengan anak-anak mereka untuk melepas mereka melanjutkan pendidikannya di Sekolah Rakyat Menengah Pertama Sentra Handayani. Dan mereka juga setelah menerima pengarahan dari kepala sekolah, mereka disuruh untuk meregistrasi dan menerima beberapa perlengkapan pribadi selama tinggal di asrama, seperti deterjen, sabun mandi, sampo, dan juga pasta gigi. Setelah menerima beberapa perlengkapan ini, mereka juga diarahkan ke kamar mereka masing-masing, dan setelah dari kamar tersebut mereka diarahkan untuk kembali ke aula untuk mengikuti acara peluncuran hari pertama sekolah rakyat di beberapa daerah secara virtual. Dan juga pemirsa, Menteri Sosial juga mengatakan bahwa setiap anak juga akan menerima laptop dan juga 8 seragam sekolah beserta dengan fasilitas selama di asrama, dan juga makan 3 kali sehari dan juga 2 kali cemilan. Dan saat ini sekolah rakyat sudah beroperasi sebanyak 63 sekolah, dan 37 lainnya akan menyusul di akhir bulan nanti. Sementara demikian, Siana, kami kembalikan ke studio. Baik, kabar lengkap langsung dari Bogor, Jakarta, dan juga Bandung. Terima kasih rekan-rekan, selamat kembali bertugas. Pemirsa, Satgas Pangan dan Kepolisian menemukan kecurangan atau pengoplosan terhadap beras-beras bermerek hingga mencurigakan negara mencapai triliunan rupiah. Menteri Pertanian, Mentan RI, Amran Sulaiman kembali membeberkan sejumlah temuan lanjutan dengan praktek culas produsen hingga pedagang beras oplosan. Praktek tersebut juga telah terjadi bertahun-tahun dengan kerugian negara mencapai 2 triliun per tahun. Menteri Pertanian Republik Indonesia, Andi Amran. Di tempat-tempat penyewa SPHP yang dilakukan adalah ini informasi dari mereka 20% dipajang, 80% ini dibongkar kemudian dijual premium. 2.000 naik 2.000 sampai 3.000. Negara subsidi 1.500. Kemudian dia angkat naik lagi harga 2.000-3.000. Kita hitung kerugian negara, bukan kerugian masyarakat, Bu, di luar. Itu 2 triliun. Itu 1 tahun. Kalau ini terjadi 5 tahun, itu 10 triliun. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta hari ini menggelar sidang lanjutan dengan terdakwa Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Sidang mengagendakan pembacaan replik atau tanggapan jaksa penuntut umum atas pleidoy Hasto dalam sidang sebelumnya.
Replik JPU akan menanggapi pleidoy atau pembelaan terdakwa Hasto atas tuntutan jaksa penuntut umum. Dalam pleidoy di sidang sebelumnya, terdakwa Hasto meminta majelis hakim membebaskan dirinya dari semua dakwaan JPU. Menurut Hasto, kasusnya syarat kepentingan politik. Sementara sebelumnya, saat membacakan tuntutan, jaksa meyakini Hasto bersalah atas dakwaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku. Jaksa menuntut Hasto hukuman 7 tahun penjara dan denda 600 juta rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan. Penuntut umum ingin menyampaikan bahwa di persidangan penuntut umum telah menyajikan bukti-bukti yang cukup dan sah untuk membuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum terhadap bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana mencegah atau merintangi secara langsung atau tidak langsung penyidikan perkara korupsi dan tindak pidana korupsi pemberian suap sebagaimana dakwaan penuntut umum dengan melakukan proses pembuktian secara objektif, adil dan transparan dengan menghadirkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa yang telah bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan. Kejaksaan Agung akan kembali memeriksa mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Mendikbudristek periode 2019-2024 Nadiem Makarim sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook pada Selasa 15 Juli 2025. Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim kembali akan dipanggil Kejaksaan Agung pekan ini. Ia akan kembali dimintai keterangan mengenai dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan berupa pengadaan laptop pada periode tahun 2019-2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harlis Siregar menjelaskan bahwa pemeriksaan itu merupakan penjadwalan ulang setelah sebelumnya pihak Nadiem Makarim meminta penundaan pemeriksaan selama 1 pekan. Penyidik berharap kedatangan Nadiem dalam pemeriksaan yang dijadwalkan Selasa mendatang. Siogianya yang bersangkutan dilakukan pemeriksaan sebagai saksi minggu yang lalu, tetapi melalui kuasanya telah mengirimkan surat untuk dilakukan penundaan terhadap pemeriksaan dimaksud. Oleh karena itu, tentu penyidik telah menjadwalkan kembali untuk melakukan pemeriksaan yang berikutnya kepada yang bersangkutan kalau tidak salah tanggal 15 Juli 2025 pukul 9 WIB bertempat di Gedung Bundar Kejaksaan Agung. Nah, terkait dengan apakah yang bersangkutan akan hadir atau tidak, saya kira itu sangat berpulang kepada yang bersangkutan. Ya. Sebelumnya, Nadiem Makarim diperiksa pertama kali sebagai saksi kasus dugaan korupsi pada tanggal 23 Juni 2025 selama sekitar 12 jam. Ketika itu, ia menyatakan bahwa kedatangannya untuk dimintai keterangan sebagai saksi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang patuh pada proses hukum. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Anda kembali di Kabar Merah Putih pemirsa. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI, Abdul Qadir Karding meresmikan Desa Migran Emas di Gresik, Jawa Timur. Program Desa Migran Emas adalah komitmen pemerintah yang bertujuan melindungi para pekerja migran atau PMI. PMI non-prosedural atau ilegal bisa ditekan dengan ekosistem migran di desa. Desa berperan menyiapkan tenaga kerja terampil dengan kualitas kerja yang baik dan memiliki pusat informasi untuk pelayanan migran. Selain itu, kedepannya di sekolah SMA atau SMK dan perguruan tinggi akan ada kelas migran. Pelajar dan mahasiswa akan mendapat pelajaran bahasa dan pengetahuan tentang negara tujuannya.
Pemirsa, Festival Beautiful Malino 2025 dikemas lebih menarik dengan menghadirkan harmoni budaya dalam keindahan alam Malino. Selaras dengan temanya Colors of Culture, festival ini menjadi wadah untuk memperkuat identitas budaya. Event pariwisata yang telah ditunggu-tunggu oleh masyarakat akhirnya kembali digelar dengan lebih meriah dan konsep yang berbeda. Pemerintah Kabupaten Goa resmi membuka Festival Beautiful Malino pada Rabu malam 9 Juli 2024. Pembukaan ini resmi menandai dimulainya sejumlah rangkaian kegiatan selama 5 hari. Salah satu kegiatan yang paling ditunggu oleh masyarakat dan menjadi daya tarik bagi wisatawan adalah Karnaval Budaya. Ribuan peserta Karnaval Budaya ini menggunakan pakaian adat yang menonjolkan kebudayaan Sulawesi Selatan. Mereka tergabung dalam 60 tim yang terdiri dari SKPD dan kecamatan yang ada di Kabupaten Goa. Jadi memang ini Karnaval Budaya baru kami laksanakan di 2025. Tentu tujuannya apa? Tujuannya ingin memperkenalkan budaya Sulawesi Selatan pada umumnya dan Goa pada khususnya melalui kesempatan yang berbahagia ini di event Beautiful Malino. Ini kesempatan kita untuk mengajak semua masyarakat Kabupaten Goa, khususnya dataran tinggi, untuk saling menyatu, kompak melalui budaya, karena Sirik Napace ini adalah bagian dari budaya kita yang harus kita perkenalkan kepada masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya Kabupaten Goa, dan lebih terkhusus lagi kepada anak-anak muda, jangan sampai ditinggalkan. Nah, ini tadi saya lihat ada kekompakan, bahkan kreativitas anak-anak muda yang masuk dalam mereka peserta dari festival ini sangat kreatif. Tanpa meninggalkan unsur budaya, jadi inilah yang kita cari. Sebenarnya anak-anak yang berpotensi untuk mengembangkan budaya tanpa meninggalkan kreativitas mereka. Dan ini suatu kebanggaan kami khususnya orang Goa, karena kita ini lahir dari leluhur, kita ini lahir dari sejarah. Jangan pernah meninggalkan sejarah, karena sejarahlah yang membesarkan kita dan menjadikan kita sebagai orang yang terhormat. Festival ini menjadi wadah untuk memperkuat identitas budaya, membangkitkan semangat pelestarian warisan daerah, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui sektor pariwisata. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, tim TV One mengabarkan.